A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun, kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid serta jajarannya, pengurus lingkungan, Pak RT dan Pak RW mungkin, serta jamaah sholat subuh yang hadir pada pagi hari ini, baik offline di masjid atau yang menyimak via media sosial. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara saudara-saudara kita ada yang sedang sakit atau kurang sehat. Mudah-mudahan Allah angkat sakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala, dan Allah berikan keberkahan untuk kita yang hadir di sini dan semua yang ada di rumahnya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita. Bulan lalu kita sudah sampai pada surat Al-Qadar ya. Surat Al-Qadar, surat yang menceritakan tentang ada satu malam yang mulia ya, yang ketika orang beribadah di malam tersebut nilainya adalah seperti beribadah 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Surat Al-Qadar itu biasa dibaca pada bulan Ramadan ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu sudah selesai kita bahas. Dan pagi hari ini kita akan lanjut setelah surat Al-Qadar itu surat Al-Alaq ya. Surat Al-Alaq. Kelihatan di situ Pak? Kelihatan. Surat Al-Alaq ini kita lihat bersama ya, kita baca bareng-bareng, kita bagi jadi beberapa bagian ya. Kalau kayak di YouTube kan part 1 ya, terhadap part 2. Ya, ini bagian pertama ayat 1 sampai 5, dan memang ayat 1 sampai 5 ini para ulama tafsir sampaikan bahwa ini ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita baca bareng-bareng, semoga kita dapat barokahnya. Ikutin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, ini surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini rosemnya atau penulisannya rosem Utsmani atau rosem yang penulisannya dari Timur Tengah, sehingga pertamanya itu kayak wawu ya. Ini orang kalau nggak ngerti bacanya ukro, padahal aslinya adalah ikro. Biasanya di mushaf atau Al-Quran yang cetakan dari Timur Tengah tuh menggunakan seperti ini. Kalau di Indonesia biasanya nggak ketulis ininya, dikosongin aja, ya, dikosongin aja. Karena di sana untuk membedakan mana alif yang dibaca sama yang enggak, ya tandanya seperti ini. Ada kayak wawu tapi wawunya buntut ya, wawunya pendek. Ya. Ini ikro, kayak contohnya misalnya ini ikro bismi. Ini wawu alif yang enggak dibaca, dia tulisannya seperti ini. Jadi kayak wawu yang lebih pendek ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini alif ini kan nggak dibaca. Ini apanya? Alif lam syamsiyah ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau nggak ngerti kan uqra bi usmikal bi usmi rabbi ulladzi, kan jadi repot ya. Makanya sesuai dengan yang diajarkan ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sini juga ayat kedua juga khalaqal insana. Ini alif ini yang modelnya begini nggak kebaca. Seperti itu. Ini perbedaan penulisan ya. Kalau di Indonesia relatif memudahkan ya. Memudahkan. Baik, ini terjemahnya yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Menciptakan apa? Khalaqal insana min 'alaq. Dia Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Makna segumpal darah ini sebenarnya makna terjemah ya. Kalau aslinya 'alaq itu sesuatu yang tergantung. 'Alaq artinya sesuatu yang menempel. Nanti kita bahas menempel di mana. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah atau sesuatu yang menempel di dinding rahim. Ketika pertemuan antara sel laki-laki dan sel perempuan, suami istri, nah proses awalnya adalah proses mereka menempel, menyatunya itu menjadi satu sehingga seperti bentuk gumpalan. Dan saat itu belum berupa darah ya, baru berupa sel. Nanti di ayat terakhir, ayat bagian akhir disampaikan. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Kalam ini maknanya adalah pena atau tulisan. Allah mengajarkan manusia dengan perantaraan tulisan, sehingga manusia kemudian bisa membaca dan menulis, dan tulisan itu sangat penting sehingga para ulama-ulama terdahulu karya yang ditinggalkannya adalah bentuk tulisan.
Kayak ini juga tulisan-tulisan. Karena ada tulisan berarti ada ilmu. Jadi ulama-ulama terdahulu meninggalkan ilmu. Ilmu itu dari mana dapatnya? Dari gurunya, kemudian ditulis. Ketika tulisan berbentuk sebuah buku, gurunya meninggal, yang meneruskan adalah murid-muridnya. Semua tertulis. Karena tidak semua orang bisa menghafal. Dan hafalan manusia terbatas. Maka kata pepatah itu, al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu adalah seperti binatang yang dikejar, binatang buruan. Wal kitabatu qaiduhu. Sedangkan menulis itu buat mengikatnya. Kalau binatang buruan terus dikejar, ketangkap, nggak keikat, ya dia bisa kabur lagi. Ya, seperti ilmu udah didapat, nggak ditulis, biasanya akan hilang. Kayak mengapa kita dulu ketika belajar suruh nulis, ya fungsinya itu supaya yang kita dapatkan tercatat. Kalau kadang-kadang kita lupa, bisa mengulangnya. Oh, ini tulisan kemarin yang diajarkan oleh guru minggu yang lalu, ini masih ada batasannya sampai mana. Ini ya, dengan perantaraan al-qalam, pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Selanjutnya surat Al-Alaq ini jumlahnya ada 19 ayat ya, termasuk dalam surat Makkiyah atau yang turun di Mekah sebelum hijrah. Salah satu cirinya biasanya ayatnya pendek-pendek ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Biasanya juz amma kebanyakan ya surat-surat Makkiyah. Terdiri dari 72 kata dan 270 huruf. Ini menurut Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian surat pertama turun di Mekah. Ini surat pertama yang turun, ini surat Al-Alaq. Di sini ada beberapa ayat yang diulang. Iqra. Ayat pertama kan Iqra. Ayat kedua juga Iqra. Jadi sebenarnya kalau balik kepada pemahaman Islam yang benar, bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala ayat pertama saja kepada Nabi Muhammad SAW adalah untuk membaca. Berarti perintah buat kita untuk terus membaca, menelaah, belajar. Maka kalau ada tuduhan bahwa Islam itu perintah utamanya adalah membunuh, menyebarkan onar, ya salah. Islam itu keras, ya salah. Kenapa? Ayat pertama perintah dalam Islam itu bukan buat perang. Ayat pertama perintahnya nyuruh kita baca, belajar, telaah, pelajari, berpikir. Seperti itu. Kadang-kadang Islamofobia itu bilang, wah jangan bawa-bawa Islam deh. Islam itu keras, Islam itu nggak toleran, intoleran dan sebagainya. Ini buktinya ayat pertama. Kalau orang bilang Islam itu intoleran, nggak toleran, tentu ayat pertama yang turun, ayat pertama suatu yang sangat penting tuh. Ya, biasanya yang pertama itu paling penting biasanya. Ayat pertama aja turunnya bukan tentang perang, tapi tentang gimana membaca, berpikir, ya, mengakui Allah Subhanahu wa taala, membaca ciptaan Allah Subhanahu wa taala, menelaah dan seterusnya. Ini bahkan di sini diulang 2 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Terus ayat ketiga diulang lagi. Iqra, baca lagi. Wa rabbukal akram. Bacalah dan dengan nama Tuhanmu yang mulia. Seperti itu. Selanjutnya kalau dirunut ke sebab turunnya, ini beberapa ulama tafsir meriwayatkan riwayat yang hampir mirip, cuman redaksinya beda dikit-dikit. Ini kalau Imam Bukhari dan Muslim dalam tafsir Ibnu Katsir saya kutip juga hampir mirip seperti yang disebutkan oleh Ar-Rahiq Al-Makhtum ya, Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Sirah Nabawiyah, kisah pertama wahyu turun. Ini redaksinya hampir mirip ya. Ini saya bacakan dulu yang dari tafsir Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim.
Rawasy-Syaikhani wa ghairuhuma an Aisyah taqala. Diriwayatkan oleh Syaikhon. Kalau ada kata-kata Syaikhon dalam ilmu hadis itu adalah Bukhari, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Syaikhon, syekh itu orang tua atau orang yang dituakan, orang yang ilmunya di atas rata-rata. Maka gelar atau panggilan dari para ulama hadis itu Syaikhon, itu adalah orang yang ilmunya luas dalam ilmu hadis. Ini disematkan atau disandarkan untuk Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan dari Aisyah berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-shadiqah fin naum. Jadi tanda pertama bahwa wahyu itu akan turun, ya, tanda-tanda wahyu itu akan turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Rasulullah sering bermimpi. Ya, mimpinya apa? Mimpi ketika Rasulullah tidur. Fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falakis subhi. Jadi Rasulullah itu sering bermimpi melihat semburat cahaya yang terang seperti cahaya subuh, cahaya di pagi hari. Mimpinya itu, dan sering banget. Kita lihat beda antara mimpi bagi calon nabi dan para nabi dengan mimpi manusia. Kalau mimpi manusia itu manusia biasa kayak kita, berbeda mimpinya dengan nabi. Kalau mimpinya para nabi, mimpinya itu wahyu. Kita lihat Nabi Ibrahim ketika mendapat perintah yang ujung-ujungnya adalah kita disyariatkan kurban, itu kan mimpi 3 malam berturut-turut ada perintah Allah untuk menyembelih anaknya Ismail, anak yang paling dicintainya, dan itu dalam mimpi, melalui mimpi. Seperti itu. Rasulullah juga ketika menerima wahyu, ya, wahyu Al-Quran turun. Ketika Rasulullah tidur, malaikat Jibril datang dalam mimpi membacakan Al-Quran, dan ketika Rasulullah bangun, Rasulullah sudah hafal ayat-ayat yang dimaksud. Itu melalui mimpi. Kalau mimpi kita manusia biasa itu ada 3 macam. Ada mimpi yang baik, ya, mimpi yang baik. Maka ketika kita bermimpi mimpi yang baik, kita optimis dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga mimpi itu adalah kebaikan. Kalau yang kedua mimpi buruk, ya, mimpi buruk kata Nabi, mimpi itu adalah bunga tidur. Kalau itu adalah mimpi buruk, jangan diceritakan kepada orang lain, ya. Tapi engkau berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mimpi itu tidak terjadi. Mimpi buruk, mimpi yang menakutkan, ya. Biasanya mimpi buruk itu karena mungkin saja ketika tidur enggak berdoa, ya, tidur tiba-tiba tidur terus mimpi. Kalau ada mimpi kelindihan, tau nggak? Kelindihan itu kayak kita dipegang terus ditimpa satu yang berat terus nggak bisa ngapa-ngapain terus teriak-teriak, ya. Mimpi buruk kan. Biasanya nggak baca doa atau mimpinya nggak berwudu sebelumnya. Namanya kata Nabi, kalau engkau mimpi buruk jangan diceritakan kepada orang-orang, ya, terus berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hadis itu disunahkan untuk bangun, ya, bangun terus seperti meniup ke kiri, ya. Meniupnya tuh kayak buang ludah tapi ludahnya nggak keluar, gitu 3 kali. Terus kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Terus ada juga di balik tempat tidur kita, maksudnya bukan dipannya dibalik, bantalnya. Lo capek ngangkat tidur dibalik, kasurnya berat dan bantalnya dibalik, ya. Bangun wudu dulu, wudu balik lagi tidur. Seperti itu tuntunannya. Karena mimpi itu kalau manusia biasa ya mimpi bunganya tidur. Itu yang kedua. Atau yang ketiga, mimpi itu terjadi karena apa aktivitas siang tadi yang kita lakukan atau aktivitas yang banyak dipikirkan oleh pikiran kita, itu juga bisa kebawa mimpi. Biasanya seorang anak misalnya mau daftar di PTN, dia dari siang mimpiin masuk ke universitas di luar negeri misalnya, terus dia mimpi wah dia sudah
sudah jadi mahasiswa di luar negeri gitu, bawa mimpi. Ada seperti itu. Atau bapak-bapak misalnya ada banyak dipikirkan, ada tugas dari kantor ya. Tugas dari kantor untuk keluar kota ya. Tiba-tiba bapak-bapak mimpi sudah ada di luar kota tersebut. Itu tergantung aktivitas yang siang tadi atau sebelumnya dilakukan atau pikiran apa yang paling banyak. Jadi balik lagi, kalau manusia biasa mimpi itu nggak ngaruh banyak ya, nggak ngaruh banyak kecuali 3 hal tadi. Kalau mimpinya baik ya kita banyak berdoa agar itu jadi kebaikan. Kalau mimpi buruk ya udah, namanya juga mimpi, nggak usah diceritain ke orang-orang ya, berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari keburukan itu. Terus yang ketiga, kalau mimpinya itu mimpi yang biasa ya sudah ya, dilewatin saja. Ya memang seperti itu yang terjadi. Nah, kalau mimpi bagi para nabi itu salah satu pertanda bahwa itulah wahyu. Ya, maka di sini Aisyah radhiyallahu anha ceritakan awal-awal Nabi mau terima wahyu itu sering mimpi. Mimpinya adalah Nabi dalam mimpi itu kayak ngelihat cahaya yang terang banget, ya, terang seperti cahaya pagi. Pagi kan terang. Ini yang pertama kata Aisyah. Kemudian summa hubbiba ilaihi al-khala'u fakana ya'ti hira'a fayatakhannasu fihi al-layali dawatil adad wa yatazawwadu lidzalika summa yarji'u ila Khadijah radhiyallahu anha fatuzawwidu limisliha. Jadi yang kedua, Nabi itu senang untuk menyendiri. Ini ciri-ciri Nabi atau tanda-tanda Nabi ketika mau diangkat jadi Rasul. Yang pertama tadi mimpi yang seperti melihat cahaya yang terang benderang seperti cahaya subuh. Yang kedua, Rasulullah senang menyendiri, dan menyendirinya itu di Gua Hiro. Ya, di Gua Hiro menyendirinya ngapain? Menyendirinya berpikir tentang kondisi kaumnya. Kondisi moral kaumnya, kondisi keadaan kaumnya pada saat itu, yang kita lihat dikenal dengan masyarakat jahiliyah, masyarakat tanpa ada pedoman, masyarakat hukum rimba. Siapa yang menang, siapa yang kuat dia menang, siapa yang lemah dia kalah. Gak ada hukum yang berlaku. Jadi hukum yang tidak ada hukum, moral yang tidak ada moral. Gimana kondisi yang seperti itu? Dalam hati kecil Rasulullah SAW berpikir gimana kaumnya bisa berubah ke arah yang lebih baik. Bayangkan saja masyarakat jahiliyah, mungkin bapak-bapak sering membaca atau pernah mendengar dari guru-guru yang lain, bagaimana mereka senang dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma secara umum ya, norma sosial katakanlah. Mabuk-mabukan, perjudian. Jadi mabuk-mabukan, perjudian itu pelanggaran yang sejak zaman dulu. Maka itu rada-rada susah untuk diberantas ya. Karena ya tabiat masyarakat dari zaman dulu senangnya seperti itu, mabuk. Mabuknya kalau dia orang Arab itu bukan hanya sekali 2 kali mabuknya. Mabuknya itu sudah araknya dipakai buat mandi, Pak. Mandinya pakai arak. Seperti itu, saking sudah begitu kecanduan mabuk. Terus judinya juga parah ya. Parahnya ketika duitnya habis, dia punya punya harta lain, kuda misalnya, kudanya ditaruhin jadi bahan taruhan. Dia punya rumahnya ditaruh jadi buat bahan taruhan. Habis semuanya, dia punya istrinya ditaruh. Dia punya anak cewek, anaknya gitu. Sampai kegilaan itu, ya gimana? Masyarakat yang rusak seperti itu. Ya, yang kuat mengambil harta yang lemah, pokoknya kacau lah. Ini dipikirkan oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW senang untuk menyendiri, ya, menyendiri, berpikir jernih. Biasanya dalam kondisi sendiri, dalam kondisi tenang, pikiran itu jalan ya. Contohnya gampang. Kalau lupa kunci motor, kunci mobil, sholat aja. Iya, sholat aja. Pas sholat pasti ingat. Iya.
Dan kebanyakan gitu kan, pas sholat, oh iya kunci di atas lemari. Pas belum sholat kemana nyari buku diobrak-abrik nggak ketemu. Ya, tapi bukan nyalahin sholat. Lu kalau lupa sholat aja ya. Sholat buat nyari barang yang hilang salah juga. Artinya ketika kondisi tenang di situ orang bisa berpikir dengan jernih. Maka dulu Nabi pernah bilang, janganlah kamu memutuskan sesuatu perkara, janganlah seorang hakim la yaqdil qadi hina yaqdi fahuwa ghadban. Janganlah seorang hakim atau seorang yang memutuskan perkara dia mengadili dalam kondisi marah. Kalau kondisi marah biasanya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Atau dalam kondisi lapar, ya. Dalam kondisi lapar banget untuk memutuskan perkara itu jangan. Atau dalam kondisi dia tertarik kepada lain jenis yang diadili, itu juga bahaya. Ada kisah dulu seorang hakim ketika yang mengadu itu seorang perempuan yang cantik banget, ya. Dia mengadu bahwa suaminya itu galak, suaminya itu nggak benar, ya. Terus kata hakimnya karena melihat saking cantiknya si perempuan yang minta pengadilan itu, ngebenerin semua apa kata perempuan itu. Tapi kemudian dia masuk ke dalam ruangan berpikir, oh ya jangan-jangan saya salah. Kemudian si hakim itu pending dulu sidangnya, ditunda sampai waktu selanjutnya. Dia pulang dulu temuin istrinya, ya seperti layaknya suami istri, terus dia balik lagi ke pengadilan, akhirnya memutuskan dengan benar. Seperti itu. Karena perempuan itu kadang ya, kalau apalagi hakim ya, perempuannya masih muda dan sebagainya, itu bisa mempengaruhi dalam memutuskan perkara. Nah seperti itu. Nah apa yang dilakukan oleh Nabi, kita balik lagi, summa hubbiba ilaihi al-khala, senang menyendiri, ya, menyendiri. Maka penting bagi kita punya waktu ketika kita pingin sendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itu bisa terjadi ketika sholat sunnah, ya. Kalau sholat wajib mungkin ketika berjamaah, cuman kalau lagi rame-rame biasanya kurang kerasa, ya. Tapi kalau lagi sendiri, misalnya bapak habis sholat isya kemudian capek tidur, biasanya kan kalau usia 40 ke atas lah kayak saya itu, jam-jam 3:30 tuh udah nggak bisa tidur, udah bangun. Tidur juga nggak bisa, tidurin tuh nggak bisa merem, Pak. Kelutak-kelutik paling mainan HP ya sampai subuh. Daripada gitu ya ke belakang ambil air wudhu sholat. Nah itu waktu yang nyaman banget ya buat sholat, buat berzikir, seperti itu. Kalau udah usia di atas 40 kan tidurnya berkurang, udah sedikit ya Pak ya. Ya nggak Pak? Sedikit tidur apa dikit-dikit tidur Pak? Dikit-dikit tidur. Dua-duanya. Sedikit makan ya, makannya udah milih-milih kita, udah nggak kayak dulu waktu muda ya. Waktu SMA tuh apa aja. Sekarang mah aduh, makan ini pantangan, makan itu pantangan itu. Atau sudah menjaga makanannya. Ya semakin nambah usia kan nikmatnya berkurang ya. Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi, ya, dalam surat Yasin. Siapa orang yang kami tambahkan usianya, ya nikmatnya perlahan-lahan berkurang ya. Gigi sudah mulai pada bolong ya. Sudah susah ngunyah yang keras-keras ya. Ngunyahnya di depan, di samping udah pada bolong kan. Udah pada copot. Matanya sudah mulai lamur, udah jauh, sudah berkurang minnya, gitu ya. Nah, kemudian apa? Nabi melakukannya itu beberapa malam, ya, beberapa malam. Ketika habis perbekalan, jadi Nabi ke sana bawa bekal. Ketika perbekalannya habis, pulang ke Khadijah. Ini kalau dalam Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi melakukannya itu 3 tahun sebelum menerima wahyu. Jadi menerima wahyu umur 40 tahun ya. Berarti 3 tahunnya adalah usia 37 tahun. Itu udah dilakukan oleh Nabi.
3 tahun seperti ini. Ke Gua Hiro nyendiri, pulang habis. Biasanya setiap minggu, seminggu sekali ke sana, pulang lagi. Seperti itu. Nah, pas malam bulan Ramadan saat itu, ya, tepatnya 17 Ramadan, apa yang terjadi? Hatta faja'ahu al-haqqu, sampai datanglah kebenaran. Wa huwa fi ghari Hira. Nabi saat itu berada di Gua Hira. Faja'ahul malak fihi. Datanglah seorang malaikat, malaikat Jibril, ya. Faqala iqra. Bacalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ma ana biqari. Aku berkata, aku enggak bisa baca. Fa akhadani faghattani. Lalu malaikat itu merangkulku, ya, dan menutupiku hatta balagha minni al-juhdu, ya, sampai aku kesulitan, ya, kepayahan, sulit bernapas, pokoknya sulit lah. Summa arsalani, kemudian melepaskanku. Faqala iqra. Malaikat itu bilang, baca. Faqultu, Nabi berkata, ma ana biqari, aku enggak bisa baca. Faghattani saniyah, lalu aku dirangkul lagi kayak yang pertama tadi. Lalu dilepaskan lagi. Faqala iqra, baca, kata malaikat, baca. Ma ana biqari, aku enggak bisa baca. Faghattani salisah, lalu malaikat itu merangkulku 3 kalinya. Hatta balagha minni al-juhdu, sampai aku kesusahan. Summa arsalani, lalu aku dilepaskan. Faqala, lalu malaikat Jibril berkata, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ikuti bacaanku, kata malaikat Jibril. Iqra, ya, malaikat Jibril ngomong itu, iqra, Rasul ngikutin, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasul bilang bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai hatta balagha ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, sampai ayat kelima. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarjufu bawadirhu, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ketika kejadian itu terjadi. Dalam benak kita terbayang sendiri malam-malam gelap, tiba-tiba ada seorang malaikat, ya, sosok yang besar, kemudian ngomong, ya, bapak-bapak sendiri misalnya di suatu tempat di hutan, tiba-tiba ada orang ngomong gitu, takut nggak, Pak? Ya takut. Di sini sisi manusiawinya Rasulullah SAW ada, bahwa Rasulullah itu seorang manusia seperti kita, iya, yang memiliki sifat sedih, sifat bahagia, sifat takut sebagai manusia. Tapi sebagai Rasul, Rasulullah punya kemanusiaan, punya keistimewaan yang berbeda dengan manusia biasa. Rasulullah makannya seperti manusia biasa. Rasulullah tidurnya seperti manusia biasa. Maka Rasulullah memang diutus buat manusia, bukan buat malaikat. Maka Rasulullah ada rasa sedih, rasa takut, karena manusia pun seperti itu. Cuman, ya, dalam sejarah itu disebutkan Nabi itu basyarun la kal basyar. Beliau manusia, tapi nggak kayak manusia secara umum, ya. Kata Nabi, saya makan, saya tidur, saya menikah seperti kalian, ya. Tetapi saya tidur saya nggak tidur seperti kalian, ya. Kata Nabi, inna ainani tanaman wala yanamu qalbi. Mataku memang tidur, kata Nabi, tapi hatiku enggak. Itu Nabi. Makannya Nabi itu makan, tapi makannya Nabi, beliau berzikir, ingat Allah dan sebagainya. Beda dengan manusia. Nabi menikahnya juga karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Menyalurkan sebagai manusia, tapi tujuannya adalah selalu disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, tujuan utamanya. Nah, seperti itu. Nah, kondisi ini sebenarnya kemudian oleh para orientalis barat bilang bahwa sungguhnya Islam itu berasal dari perenungan Nabi Muhammad, ya. Dan ketika dalam perenungan itu datanglah makhluk lain, makhluk gaib,
Berarti Islam itu sebenarnya hasil dari rekayasa Nabi Muhammad dan peran dari makhluk gaib. Ya, ini biasanya orientalis barat suka bilang begitu. Padahal kalau kita pelajari semuanya yang terjadi bahwa yang diterima oleh Rasulullah SAW sudah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prosesnya memang harus begitu, ya, harus begitu, harus dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa usianya 40 tahun? Karena usia 40 tahun itu usia yang istimewa untuk sebuah kematangan berpikir. Meskipun tidak menafikan usia sebelum 40 tahun juga bisa. Tapi biasanya usia 40 tahun itu tingkat di mana seseorang sudah bisa berpikir dengan jernih, ya, sudah bisa tahu tujuan kemananya. Maka usia 40 itu sebagian orang-orang barat bilang hidup itu bermula dari usia 40. Meskipun saya nggak terlalu setuju, ya, hidup ya ketika kita sudah balik, ya. Itu sudah pahala dan dosa kita tanggung masing-masing. Kalau orang barat kan nggak ngerti pahala sama dosa, ya, mereka berpikirnya 40 itu usia yang matang buat berpikir. Tapi ya secara umum memang seperti itu, tapi nggak 100% ya. Ada usia 40 kayak bocah juga ada. Usia 40 sifatnya kayak anak-anak belum dewasa juga ada. Tapi secara umum ya usia 40 itu usia yang paling pas untuk mengemban sebuah amanah yang berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelumnya Khadijah juga sebagai manusia biasa ketika menikah Nabi usia 25 tahun. Siti Khadijah usia 40 tahun. Berpaut 15 tahun lamanya usia mereka. Nah, penantian antara usia 25 sampai usia 40 sebagai istri yang melihat tanda-tanda bahwa kelak suaminya itu bakal jadi nabi, itu timbul rasa ragu juga. Ini sudah 15 tahun kok belum ada tanda-tanda apa-apa. Belum ada tanda-tanda suami saya diangkat jadi rasul. Nah, ketika Nabi pulang dalam kondisi ketakutan, gemetar, kemudian diceritakan, kemudian bilang, selimuti aku, zammiluni, selimuti aku wahai istriku, selimuti aku. Ada apa wahai suamiku? Diceritain, aku ada seorang yang datang, kemudian mengajarkanku beberapa kalimat, kemudian kalimatnya ini. Terus sebenarnya kalau dibuka dalam sejarah sirah Nabawiyah, bahwa Khadijah itu senang dengan tanda-tanda ini karena menyatakan bahwa oh iya benar ini suami saya ya Nabi. Nah, sebelumnya tanda-tanda itu belum kelihatan, cuman mimpi, baru mimpi. Nah, ketika tanda besar ini muncul, ya, diterimanya wahyu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, diajaklah Rasulullah SAW kepada pamannya Khadijah, namanya Warokoh bin Naufal. Warokoh itu laki-laki. Warokoh itu seorang pendeta beragama Nasrani. Dia bisa menulis Injil saat itu. Dan kemudian Khadijah membawanya kepada Warokoh bin Naufal, diceritakan kondisinya. Kemudian Warokoh yang masih menganut Injil yang murni saat itu bilang, laitani, ya di sini diterangkan nih di Sirah Nabawiyah diterangkan dengan jelas, ya, berkata kepada Warokoh bin Naufal apa yang kemudian dibacakannya, sungguhnya ketika kelak engkau akan diusir oleh kaummu. Sungguhnya, kata Warokoh bin Naufal, yang datang itu adalah seperti yang datang kepada Nabi Musa, dan engkau akan diusir oleh kaummu seperti Nabi Musa yang diusir oleh kaumnya. Terus kata Warokoh, seandainya aku masih hidup, id akhrajaka qaumuka, ketika engkau diusir oleh kaummu, la ansuruka nasron muazzaro, aku akan bantu kamu, aku akan dukung kamu dengan dukungan yang full, dukungan yang penuh.
Itu kata Waraqah bin Naufal, tenanglah Rasulullah SAW. Ketika sebelumnya Rasulullah takut, ketika Rasulullah sebelumnya gemetar ya. Ini peran-peran orang di sekitarnya sangat penting ya. Istrinya yang menenangkan ya. Kata Khadijah dalam riwayat lain, ketika Rasulullah pulang ke rumahnya dalam kondisi ketakutan, jangan takut ya, engkau orang yang tidak menzolimi orang lain, engkau orang yang selalu membantu orang lain, menyantuni fakir miskin, engkau berkata dengan benar, engkau dari muda sudah dikenal sebagai Al-Amin, engkau orang yang gak bakal dirugikan atau orang yang gak bakal disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang, ketenangan itu bertambah ketika Waraqah bin Naufal juga menceritakan bahwa itu tanda bahwa suamimu adalah nabi dan rasul terakhir, dan yang datang kepada suamimu itu adalah dulu juga yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, seperti itu. Jadi kalau dari sini berarti kita bisa ambil pelajaran bahwa Nabi pada saat itu juga merasa seperti halnya manusia kayak kita. Bener gak sih saya nabi gitu ya? Setelah turun wahyu pertama juga ada beberapa jeda kan, sampai Nabi kebingungan, bener gak sih saya nabi? Kok wahyu udah turun kok gak datang lagi? Nah, sampai kemudian turun surat Al-Mudaththir ya. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'angdir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur, dan seterusnya. Artinya sifat-sifat manusiawinya masih ada, dan itu memang bukti bahwa karena Nabi diutus buat manusia ya. Rahmatan lil alamin. Baik. Selanjutnya ini surat yang pertama turun, awwalu suratin nazalat minal Qur'an, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini kemudian beberapa ulama ketika menyampaikan tentang kenapa surat Al-Alaq itu surat yang pertama kali turun, kenapa dalam penulisan tidak diletakkan di awal, kan gitu ya. Seharusnya yang pertama kali turun kan surat Al-Alaq, seharusnya dalam urutan mushaf, urutan Al-Quran yang pertama kali turun lah gitu ya, karena kan surat Al-Alaq. Tapi kenapa yang turun itu, yang turun pertama kali letaknya di akhir, malah kan di juz 30, bukan juz pertama atau pembukanya, malah surat Al-Fatihah. Ini kemudian ada muncul beberapa keterangan, diantaranya bahwa surat Al-Alaq ini turun yang pertama kali, tapi tidak sempurna semuanya turun. Jadi turun cuman 5 ayat, terus kepending berapa lama baru turun lagi. Tapi surat Al-Fatihah itu turunnya sekaligus, Sab'ul Masani, 7 ayat langsung. Dan yang kedua, para ulama kemudian menyampaikan pendapatnya bahwa surat Al-Fatihah itu kenapa disebut Ummul Quran? Ummul Quran disebut induknya Al-Quran karena kandungannya mencakup semua isi Al-Quran secara umum. Di situ ada kandungan akidah, keyakinan kepada Allah, ada kandungan keimanan, ada kandungan sebagai manusia, iyyaka na'budu ibadah, wa iyyaka nasta'in tauhid, dan seterusnya. Kandungan secara umumnya ada dalam surat Al-Fatihah. Seperti itu, sehingga urutannya adalah surat Al-Fatihah. Kenapa dinamakan Al-Fatihah? Sebagai pembuka. Seperti itu. Terus yang ketiga, kenapa tidak diletakkan menjadi urutan pertama dalam Al-Quran? Karena kalau dibuka hadis-hadis tentang bagaimana wahyu itu turun, kan, dan dalam hadis yang terkenal wahyu itu turun yang pertama secara sekaligus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung kepada malaikat Jibril, langsung semuanya. Jadi Al-Quran itu ya sudah berbentuk bacaan yang sudah lengkap. Nih Al-Quran turun ke malaikat Jibril, baru malaikat Jibril menurunkannya perlahan-lahan. Ini wahyu pertama, ini surat yang selanjutnya. Ini ada pertanyaan nih dari kaum muslimin, dari para sahabat, ini jawabannya, seperti itu. Jadi turunnya perlahan-lahan, nggak semuanya 30 juz langsung. Maka di sini kemudian orang-orang yang
meragukan akan kebenaran Al-Quran, nggak ngerti tentang sejarah ini, bahwa Al-Quran itu dari awalnya sudah lengkap ya, dari Allah ke malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril menurunkannya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan waktu-waktu dan kondisi yang terjadi. Ini sehingga urutan surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran itu ya urutan yang memang sudah ada. Cuman proses penurunannya sesuai dengan kondisi. Kapan diturunkan di Mekah, kapan diturunkan di Madinah. Kapan yang kaitannya dengan keimanan, kapan yang kaitannya dengan hukum, kapan yang kaitannya dengan kemanusiaan dan seterusnya. Baik, ini kita sampai jam 6 ya, 10 menit lagi. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra, ya, Iqra bisukunil hamzah amran minal qiraah. Iqra itu fi'il amr. Fi'il madinya qara'a, yaqra'u, qira'atan wa qur'anan. Maka secara bahasa Al-Qur'an itu artinya qira'ah, bacaan. Sehingga perintah untuk membaca di sini adalah Iqra ma yuha ilaika. Bacalah apa yang sudah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad. Au ma umirta bi qiraatihi, atau bacalah yang Allah perintahkan kepadamu untuk membaca. Ya, itu Iqra, baca Al-Qur'an, baca wahyu yang diturunkan kepada malaikat Jibril. Iqra, bacalah ya. Bismi rabbika, Iqra mutalabbisan bi ismi rabbika. Bacalah dengan bacaan yang apa? Yang mubtadi'an bi ismi rabbika, yang diawali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Maka setiap perkara kalau nggak dibacakan bismillah, keberkahannya tidak didapat. Utamanya kalau mau ngapa-ngapain bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nggak hafal doa gitu ya, bismillahirrahmanirrahim cukup. Ya, mau makan lupa atau memang nggak hafal doanya, ya sudah bismillahirrahmanirrahim. Mau menyembelih lupa doanya bismillahirrahmanirrahim. Mau pergi lupa doanya atau nggak bisa, udah bismillahirrahmanirrahim. Baca ketika di awal setiap aktivitasmu, aktivitas kebaikan. Kemudian diterangkan dalam At-Tahrir wa Tanwir, talqinu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-kalam al-Qur'aniyya wa tilawatahu id kana la ya'rifu tilawah min qabl. Ini maksud Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, mengajarkan secara talaqi, secara langsung Al-Qur'an kepada Rasulullah yang sebelumnya Rasulullah nggak bisa membaca. Sehingga Rasulullah itu dikenal dengan Nabiul Ummi, nabi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Rasulullah tidak bisa membaca, membuktikan bahwa wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah itu bukan dari dirinya sendiri. Rasulullah tidak bisa menulis, membuktikan bahwa agar orisinalitas dan keaslian wahyu itu terjaga. Sehingga Rasulullah meskipun nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi Rasulullah hafalannya kuat. Ya, juga Rasulullah punya sahabat-sahabat yang menuliskan wahyu, katibul wahyi. Ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Sabit, dan seterusnya. Itu para penulis-penulis wahyu yang hadir selalu bersama Rasulullah ketika wahyu turun. Seperti itu. Jadi ini penting. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka belajar Al-Qur'an yang paling benar, paling pas ya talaki. Seperti malaikat Jibril mengajarkannya kepada Rasulullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Gitu. Langsung. Sehingga apa yang diucapkan malaikat Jibril juga diucapkan oleh Rasulullah. Ini ya, meskipun sarananya bisa macam-macam, bisa YouTube, bisa rekaman, bisa buku, bahkan metode baca Al-Quran banyak ya. Ada Iqra, ada apa lagi, tilawati, ada qiraati, ada
belajar setengah jam bisa baca Al-Quran. Ya bisa baca sih, bata itu bisa, ba'a bisa, 5 menit juga bisa, cuman kesininya kan belum tentu. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah membaca adalah perintah pertama. Jadi buat kita balik lagi membaca Al-Quran ya, itu perintah pertama. Iqra, bacalah. Jadi Al-Quran untuk dibaca, dipahami, diamalkan, bukan hanya dijadikan pajangan. Ya, Al-Quran dibaca, dipahamin, dipelajarin ya. Mengenal Allah dengan membaca ciptaannya, langit yang diciptakan, bumi yang diciptakan, makhluk yang diciptakan ya. Seperti itu. Membaca untuk dunia dan membaca untuk akhirat. Baca untuk dunia berarti kita belajar ilmu-ilmu duniawi. Baca untuk akhirat, kita belajar ilmu-ilmu untuk akhirat kita. Dunianya kita persiapkan, akhiratnya juga seperti itu. Bukan kebalikannya, dunianya doang, akhiratnya lupa. Ya, seperti itu. Sehingga Iqra amrun bil qiraah, perintah untuk membaca, wal qiraatu nutqun bil kalam. Qiraah itu adalah mengucapkan secara perkataan muayyan, perkataan yang khusus. Maktubin au mahfudin, baik yang tertulis atau yang terhafal. Ala dhahri qalbin, dalam hati manusia. Jadi membaca secara langsung atau menghafalkan. Ini perintah buat kita agar terus mempelajari Al-Quran, baik membacanya atau memahaminya, baik membaca, belajar ngebaca atau belajar menghafalkannya. Sudah membaca, sudah menghafal, baru mempelajari kandungannya. Baik jemaah sekalian, saya pikir itu saja untuk pertemuan yang pertama sampai ayat yang pertama. Ini nanti lanjut yang ayat selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau didiskusikan? Dipersilakan. Enggak ada ya, Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum Nabi diangkat jadi Rasul dan mendapatkan surat ini, yang dianut oleh Nabi tetap ke India ya, atau gimana? Dan turunnya Al-Quran ke Nabi itu bertahap, itu dalam berapa tahun dan kurang lebih berapa tahun? Iya. Terima kasih. Baik. Pertanyaan yang bagus. Yang pertama, sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, apakah Nabi beriman kepada Injil? Jadi begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengutus para nabi dan rasul. Nabi itu yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul seorang yang diberikan wahyu, ya, wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada kaumnya. Sehingga jumlah nabi dan jumlah rasul, kalau dalam hadis sahih itu jumlah nabi itu 12.000. Ya, sedangkan jumlah rasul 313. Riwayat lain bilang 314 jumlah rasul. Karena umat manusia itu banyak, maka nabi banyak. Ya. Nah, jumlah nabi dan rasul ini yang ada tertulis dalam Al-Quran kurang lebih ada 25 dari 313 tadi. Adam, Nuh, Hud, Idris, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Ilyas, Ilyasa, Yusuf, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad SAW ada 25 orang. Nah, 25 orang itu yang menyampaikan wahyu yang pertama atau yang dianggap sebagai rasul karena dia dapat wahyu kemudian disampaikan kepada umatnya adalah Nabi Nuh. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Wahai kaumku, kata Nabi Nuh, aku memberi peringatan kepadamu. Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, esakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi Nuh. Itu disebut sebagai rasul pertama. Nah, ketika Nabi Nuh meninggal ada fatrah, ada jedah.
Sampai kemudian ada nabi selanjutnya atau rasul selanjutnya. Juga seperti Rasulullah SAW, Nabi Isa sudah wafat, ratusan tahun setelahnya baru Rasulullah SAW lahir. Ya. Sehingga ajaran sebelum Rasulullah SAW, ya, itu orang-orang yang masih menganut ajarannya Nabi Isa, kayak pamannya Khadijah kan Waraqah bin Naufal, masih menganut ajaran Nabi Isa. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri enggak ikut itu, ya, enggak ikut ajaran apapun sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tapi kita lihat bahwa keterangan-keterangan menyebutkan dunia ini ada karena adanya Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum Allah menciptakan dunia ini, Allah sudah menciptakan Nur Muhammad, cahayanya yang kelak menjadi Nabi Muhammad SAW. Jadi istimewa banget, Pak. Ya, istimewa banget. Jadi sebelum adanya dunia ini, Rasulullah SAW atau yang bakal calonnya menjadi Nabi Muhammad SAW sudah Allah ciptakan terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, ketika kemudian wahyu turun, ya, kita lihat memang Allah sudah mempersiapkan Rasulullah SAW itu memang jadi rahmatan lil alamin, sudah dipersiapkan betul-betul secara detail, ya, secara benar-benar. Bahkan masa mudanya aja Rasulullah enggak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang. Pernah Nabi ketika masih muda sebelum jadi Rasul ingin melihat pertunjukan malam di Mekah, ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tiba-tiba kemudian sampainya Nabi di sana belum ngapa-ngapain sudah tidur, dan yang ngebangunin adalah Nabi kepanasan karena pertunjukannya udah bubar, Nabi kesiangan di situ. Seperti itu waktu Nabi muda. Berulang kali, berapa kali juga seperti itu. Jadi nggak sempat menyaksikan yang buruk-buruk, nggak sempat menyaksikan yang jelek-jelek. Seperti itu. Nah, konfirmasi Siti Khadijah kepada pamannya yang Nasrani itu hanya konfirmasi saja. Itu bentuk bahwa Khadijah itu sayang sama suaminya. Dia dianggap bahwa dia sudah menenangkan Nabi, sudah mendamaikan hati Nabi. Cuman Khadijah ini ngerasa, wah, coba kita tanya ke orang yang lebih tua, mungkin dia punya pendapat. Ternyata Waraqah bin Naufal kan masih menganut dinun, ya, agamanya Nasrani, agama Nasrani yang masih mengikuti anjuran ajaran Nabi Isa alaihissalam, kan, bahwa ini yang datang adalah seperti yang dulu datang kepada Nabi Musa. Bahkan kata Waraqah, saya kalau masih hidup nih, saya bakal tolong kamu, saya bakal dukung kamu. Seperti itu. Ya, jadi Nabi nggak ikut Nasrani, ya. Cuman Khadijah mengkonfirmasi sebagai istri dan kepada orang yang lebih tua yang lebih pengetahuan tentang itu. Terus yang kedua, Al-Quran ini turun dalam berapa lama? Ya, secara berangsur-angsur. Ada pendapat yang mengatakan turun dalam waktu 23 tahun, ya. Ada yang lebih merinci, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, itu yang pendapat yang tenar, ya. Ya, pendapat yang terkenal. Tapi secara umum adalah 23 tahun. 10 tahun 10 tahun dan 13 tahun. 13 tahun Nabi di Mekah, 10 tahun di Madinah. Gitu, ya. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Itu Al-Quran turun dalam tempo yang kurang lebih 23 tahun. Itu turun secara berangsur-angsur, enggak sekaligus. Turunnya karena ada pertanyaan, karena ada sesuatu yang Allah ingin turunkan kepada para sahabat. Dan itu prosesnya berangsur-angsur agar mudah dipahami, dijalankan oleh para sahabat. Gitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, ya? Baik, kita tutup dengan sama-sama beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi namahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ajdadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah syuruk Pak.